Untuk saat ini keberadaan pelaku masih dalam proses pencarian oleh tim kami yang ada di lapangan. Jadi ada dugaan kabur itu benar Pak ya? Atau gimana? Betul bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati. Berarti masih dalam pengejaran ini ya? Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Untuk keberadaan pelaku, pihak keluarga juga tidak mengetahui. Sampai saat ini tidak tahu keberadaan pelaku di mana dia berada. Ya, Pak tadi disampaikan tidak ada di Pati, ini apakah udah sampai di luar pulau atau di mana Pak? Dari pengamatan Polresta sendiri? Untuk pengamatan saat ini dari Polresta Pati masih dalam proses pencarian. Demikian. Seorang S itu masukkan alat kelaminnya di mulut dan untuk ditelan. Ada berapa banyak? Kalau pelapor di dalam peristiwa hukumnya 2024 itu sekitar 8 yang belum dicabut. 8 yang belum dicabut. Oke. Ya. Terus menurut informasi yang ada, mungkin pasti ada lah ya. Oh, bahwasanya ini saya juga menjadi korban, bla 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 bla, tapi nggak berani melapor. Itu kan masih ada. Ada. Kira-kira sepengetahuan jenengan sampai berapa? Ada sekitar yang saya ketahui di BAP. Itu peristiwanya kan ada di beberapa hari, tempat, dan di situ ada beberapa korban, anak asuh namanya itu, anak yatim piatu. Kebanyakan anak yatim piatu itu ada di beberapa di wilayah Rembang. Itu ada 8 yang 7 yang berani melanjutkan itu 1. Ini kan berarti pelaku 1 orang kan? Iya. Terus yang menjadi korban ada yang dari Rembang, ada yang dari Pati, seperti itu ya? Iya. Selain anak-anak yatim atau orang yang diasuh, ada nggak? Di situ kebanyakan modus operandinya adalah anak-anak, karena didoktrin bahwa oknum Pak Yai itu inisial S itu adalah mendoktrin harus patuh taat kepada guru. Oke. Patuh kepada guru dan harus melakukan pencabulan di saat tempat dan berbeda-beda dengan orang yang berbeda-beda. Makanya saya datang ke sini ingin memasukkan pasal lagi di pasal 473. Cuma dari saksi ahli atau dari gelar perkara atau dari olah TKP itu sebenarnya sudah masuk, bisa dimasukkan dalam pasal di 473. Oke. Nah, peristiwa itu kalau di pasal 473, Pak Abu, itu ancaman hukumannya 15 tahun. Tetapi keterangan saksi ahli atau menurut penyidik hanya nanti bisa dimasukkan di pasal 418. Oke, saya terima karena pasal 418 itu ancaman hukumannya adalah 12 tahun. Tapi untuk pondok pesantrennya sendiri sampai saat ini masih berfungsi? Pondok pesantrennya kemarin hari Senin, teman-teman dari penyidik Polresta Pati datang ke sana olah TKP. Itu memang pondok pesantrennya itu besar sekali, Mas. Woi, itu tingkat besar, itu besar. Muridnya itu juga besar sekali, banyak sekali. Karena apa? Di pondok pesantren itu mayoritas anak-anaknya itu anak yatim piatu, dan pondok pesantren atau yayasan itu diberi uang oleh bantuan sosial dari instansi pemerintah, ada yang swasta, dan ada pengusaha-pengusaha jualan. Banyak sekali yang ingin donatur pada saat itu. Mungkin sampai sekarang banyak sekali yang donatur di situ. Peristiwa ini, Mas Abu, mohon dicatat nanti disampaikan ke publik bahwa korbannya itu sebetulnya lebih dari 8. Menurut keterangan dari penyidikan yang saya baca di BAP, korban 1 ini. Korbannya adalah itu lebih dari 30 orang, hampir 50. Hampir 50 itu. Makanya ini kan harus ada penanganan khusus bahwa anak itu harus dilindungi karena masa depan anak adalah masa depan bangsa. Oke. Bahwa keinginan seorang S itu masukkan alat kelaminnya di mulut dan untuk ditelan. Agar apa? Agar diakui umat, diakui gurunya. Itu tak baca di BAP loh, Mas. Bukan saya ini ngomong-ngomong tidak berdasarkan fakta. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like
dan nyalakan tombol notifikasinya.